Pemilu 2024 bukan hanya sebagai pesta demokrasi, tetapi juga sebagai momentum untuk membuktikan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Dengan kerjasama semua pihak, harapan tinggi ini diyakini akan menjadi kenyataan, menciptakan pemilihan umum yang tidak hanya luber dan jurdil, tetapi juga memberikan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Seperti masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, pada tanggal 14 Februari telah menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses pemilihan dengan mendatangi tempat pemilihan suara atau TPS. Partisipasi mereka diharapkan dapat memberikan sumbangan positif terhadap keberlangsungan demokrasi. Harapan masyarakat tertuju pada partisipasi yang tinggi dari pemilih. Pemilu 2024 diharapkan menjadi tempat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan aspirasi dan memilih pemimpin serta wakil rakyat yang akan mewakili kepentingan mereka di tingkat lokal maupun nasional. Harapan ini tercermin dari berbagai upaya dan kolaborasi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan, Badan Pengawas Pemilu, Aparat Keamanan, TNI, Polri, Kejaksaan, serta masyarakat. Hal ini guna memastikan pemilu 2024 menjadi tonggak positif dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dari yang terusus penyelenggara ya jaga kesehatan, pagi-pagi seperti ini mungkin ada yang belum sarapan, itu bergantian melakukan sarapan karena ini terus sampai malam. Jadi pertama jaga kesehatan, kedua juga seluruh masyarakat juga untuk menjaga ketertiban, bahwa ini kita harus punya hak pilih masing-masing, dan ajak yang belum sempat datang pagi ini, ajak mereka untuk mengadukan hak suara mereka. Ya tentunya kalau itu kan kita sudah pakai aturan, sudah ada saksi, pencoblosan juga tidak arahan. Artinya apapun yang sudah kita hitung, baik saksi partai, baik saksi masyarakat kan sudah ada. Artinya apapun hasil dari keputusan itu harus kita bisa terima dengan baik. Kabupaten Pali terdiri atas 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Penukal, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Abab, dan Kecamatan Penukal Utara, di mana telah tersebar tempat pemungutan suara atau TPS lengkap dengan alat peraga kampanye dan petugas pemungutan suara. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki luas wilayah keseluruhan kurang lebih 1.840 km persegi, dengan jumlah DPT mencapai 143.060 orang. Sinergisitas pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, pihak keamanan, dan masyarakat Kabupaten Pali dalam menyukseskan pemilu 2024 sudah terlihat dengan kondusifnya daerah ini melaksanakan pemilu 2024. Nah, 5 suara ya? Mana? Kita di sini melaksanakan
kewajiban sebagai warga negara yang sudah diatur melalui konstitusi. Nah, Anda yang bertugas ini adalah sebagai pelaksana, tolong amanah yang dibebankan atau yang ditugaskan kepada Anda itu ditunaikan dengan baik. Mereka umumnya siap, dan ini juga saya buktikan semalam kan, saya 12:30 saya keluar lagi keliling lagi, saya sendiri dengan Mas Gibran keliling sampai 2:30 malam. Secara umum memang ini patut juga menjadi pemikiran kita ya. Jam 2:30 malam itu ada TPS yang baru membuka kotak ketiga. Berarti baru membuka kotak yang DPD. Saya bertanya memang, kira-kira selesai kapan kalau seperti ini? Ya mungkin besok pagi jam 10 atau 12 besok pagi Pak baru selesai. Dan kondisi secara umum memang mereka juga namanya jam 2:30 malam kan, yang sudah terlihat letih. Nah ini jadi barangkali tolong ini kepada bapak kami yang membuat kebijakan ini dipertimbangkan bagaimana pelaksanaan selanjutnya. Barangkali satu sisi memang kita tahu ya bisa penghematan waktu, penghematan dana dan sebagainya. Tapi sisi lain barangkali juga perlu kita cermati. Bagaimana kalau petugas itu sudah letih, apalagi kalau misalnya mohon maaf saksi-saksi sudah mulai ada yang pulang, ini kan patut kita cermati. Waktu kemarin pelaksanaan pencoblosan tanggal 14 kemarin kami bersama tim ada dari Polres, ada dari dan Kodim dan kawan-kawan yang lain, kejaksaan, mantau ke lapangan pelaksanaan pencoblosan. Kesimpulan secara umum alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada hal-hal yang barangkali bisa membuat situasi itu mengarah ke kurang baik, itu tidak ada, alhamdulillah. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu secara menyeluruh. Dalam konteks masa kampanye, dalam memastikan pemerataan alat peraga kampanye, surat suara, petugas di TPS, hingga akses dan penggunaan media oleh semua peserta pemilu. Kanan kiri. Langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah dan menanggulangi pelanggaran. Sementara proses pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar dan kondusif. Ini terjalin berkat kerjasama yang baik antara stakeholder terkait dan masyarakat. Proses pungut hitung berjalan dengan baik, dengan lancar, walaupun kondisi suasana hari mendung, tapi hujan. Insya Allah sampai selesai pemungutan suara tidak ada kendala apapun, lancar, nyaman. Dan ini terbukti di TPS 1 Handayani Mulia ini
partisipasi pemilihnya sudah cukup meningkat. Harapan kita di atas 80%. Mudah-mudahan proses pemungutan suara sampai jam 1 atau 13 siang nanti dapat berjalan dengan lancar dan selesai. Sesudah pemungutan baru dilanjutkan dengan penghitungan. Pembukaan kotak suara mulai dari presiden sampai seterusnya langsung ditulis di Ciplano dan ditulis di hasil salinan, dan itu nanti akan kita sampaikan semua saksi dan akan diumumkan di TPS, di tempat-tempat umum. Dan setelah semua itu selesai, baru kotak suara disegel, dikirim ke PPS, PPS kirim ke PPK. Insya Allah tanggal 16 kita akan melanjutkan rekapitulasi. Dalam menghadapi momentum penting pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawas Pemilu Bawaslu memainkan peran sentral dalam memastikan jalannya kampanye yang adil dan terawasi. Kabupaten Pali terbukti telah melaksanakan pemilihan untuk anggota DPRD Kabupaten, DPRD Sumsel, DPR RI, DPD RI, serta pemilihan presiden dengan baik. Ya alhamdulillah, yang jelas tertib, aman, antusias untuk masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka itu cukup tinggi. Jadi mudah-mudahan seluruh masyarakat bisa menggunakan hak suara mereka sehingga Kabupaten Pali juga bisa mewakili daripada daerah kita untuk baik dari presiden, DPR RI, DPD, provinsi maupun kabupaten kota. Kalau insya Allah kalau melihat antusias masyarakat mungkin insya Allah 80% bisa tercapai. Kalau melihat daripada cuaca cukup baik, antusias masyarakat juga untuk hadir juga cukup tinggi. Ya, tetap jaga keamanan, ikuti aturan-aturan yang ada karena pemilihan ini ada KPU, ada Bawaslu, dan ada tata tertib aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh mereka. Sementara peran Badan Pengawas Pemilu dengan berbagai alat pemantau dan tim pengawasnya berusaha mendeteksi, menanggapi, dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran yang mungkin timbul. Kerjasama yang erat dengan KPU dan pihak keamanan menjadi kunci untuk mengkoordinasikan respon terhadap situasi yang berkembang. Firmansyah. Selanjutnya Heri Kisnadi. Situasi ekonomi yang kondusif sangat berpengaruh terhadap jalannya pemilihan umum 2024. Karena masyarakat dapat mengikuti mulai dari pelaksanaan sosialisasi, kampanye, pemilihan, hingga penghitungan suara nantinya. Apapun hasilnya nanti, pemilu ini kita tetap hargai karena inilah pilihan kita. Misalnya dalam hal presiden misalnya, pemilihan presiden misalnya, juga apapun hasilnya dari pemilihan presiden juga harus kita akui itu adalah pilihan kita. Yang berkaitan dengan pilihan dari untuk DPR RI, DPD dan DPRD provinsi, kabupaten, kota juga begitu. Apapun barangkali di luar dugaan kita ya, hasil dari pilihan kita, tapi itulah nyatanya.
Tidak kalah pentingnya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan pemilihan umum 2024, di mana KPU dan Bawaslu secara terbuka menerima laporan dan pengaduan dari publik, menciptakan saluran komunikasi yang efektif untuk mendengar suara rakyat. Hal ini menciptakan kontrol bersama untuk menjaga integritas pemilu. Terkait dengan perhitungan suara di TPS, kami minta kepada peserta pemilu, dalam hal ini partai politik, DPD, Presiden, untuk mencermati dengan teliti pada saat penghitungan pembukaan kotak surat suara. Nanti dicermati betul, jangan sampai ada merasa dirugikan oleh peserta partai politik ataupun calon presiden dan DPD. Kita beri kepercayaan kepada penyelenggara karena sudah kita sampaikan kepada penyelenggara di tingkat TPS, bekerja secara profesional, independen, berintegritas, lakukanlah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak boleh memihak pada salah satu peserta pemilu. Jika terjadi penolakan pada saat proses pemungutan atau penghitungan suara, maksud saya, itu ada form C keberatan. Maka saksi boleh mengisi form C keberatan sesuai dengan kejadian apa yang terjadi pada saat penghitungan suara tersebut. Sebelumnya, pada masa pemilu, kampanye tidak hanya menjadi ajang para calon untuk berkompetisi memperoleh dukungan publik, tetapi juga tahapan kritis dalam menentukan integritas dan keberlanjutan proses demokratisasi. Pemilu 2024 bukan hanya sebagai pesta demokrasi, tetapi juga sebagai momentum untuk membuktikan kedewasaan demokrasi di Indonesia. Dengan kerjasama semua pihak, harapan tinggi ini diyakini akan menjadi kenyataan. Menciptakan pemilihan umum yang tidak hanya luber dan jurdil, tetapi juga memberikan hasil yang mencerminkan kehendak rakyat secara autentik. Pengawasan selama pencoblosan hingga penghitungan suara bukan hanya tanggung jawab lembaga-lembaga terkait, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Dengan menjaga proses ini berjalan dengan baik, dengan kontribusi pada pembentukan masa depan demokratis yang kuat dan adil.